Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya percaya sepanjang 1 minggu ini dengan segala hal yang Tuhan izinkan kita alami, kita tetap merasakan secara nyata ada penyertaan Tuhan, bahkan kekuatan. Mari tiba saatnya kita bersama-sama memakai waktu sesaat di tempat ini untuk mensyukuri, bahkan untuk memuji-muji Tuhan yang kasih setianya tidak pernah berubah. Kita bangkit berdiri, kita mempersiapkan hati masuk dalam saat teduh. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang setianya sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan pekerjaan tangannya. Turunlah kiranya atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu. Bapak Ibu siap untuk memuji-muji Tuhan, mendengar firman Tuhan, diberkati Tuhan. Haleluya. Mazmur Daud berkata pada Mazmur yang 27 ayat yang 3 dan 4. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan. Itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Haleluya. Pagi hari ini mari saudara kita mau menikmati hadirat Tuhan. Karena saat-saat terindah kita boleh rasakan dalam hadirat-Nya. Dirasakan kasih dan anugerah Tuhan mengalir memenuhi saudara dan saya pada pagi hari ini. Haleluya. Saat terindah dalam hadirat-Mu, rasakan kasih dan anugerah-Mu Tuhan, mengalir memenuhiku. Itu yang selalu ku rindu, memuji menyembah-Mu, oh Tuhan. Saat terindah dalam hadirat-Mu, rasakan kasih dan anugerah-Mu Tuhan, mengalir memenuhiku. Itu yang selalu ku rindu, memuji menyembah-Mu, oh Tuhan. Saat indah bersama-Mu,
itu yang selalu ku rindu, menikmati Engkau dalam hadirat-Mu. Kaulah dambaan hidupku, Kaulah satu di hatiku. Ku ingin Kau lebih dari segalanya. Saat terindah dalam hadirat-Mu, rasakan kasih dan anugerah-Mu Tuhan, mengalir memenuhiku, itu yang selalu ku rindu, memuji menyembah-Mu, oh Tuhan. Saat indah bersama-Mu, benar Tuhan, itu yang kami rindukan. Saat indah bersama-Mu, ku ingin, haleluya, Kaulah dambaan hidupku, Kaulah satu di hatiku. Ku ingin Kau lebih dari segalanya. Saat indah bersama-Mu, itu yang selalu ku rindu, menikmati Engkau dalam hadirat-Mu. Kaulah dambaan hidupku, Kaulah satu di hatiku. Ku ingin Kau lebih dari segalanya. Saat indah bersama-Mu, itu yang selalu ku rindu, menikmati Engkau dalam hadirat-Mu. Kaulah dambaan hidupku, Kaulah satu. Ku ingin Kau lebih dari segalanya. Ku ingin Kau lebih dari segalanya. Ku ingin Kau lebih dari segalanya. Amin.
Benar Tuhan Yesus, kami ingin Engkau lebih dari segalanya. Kami mau Tuhan seperti Daud berkata, satu hal telah kuminta kepada Tuhan, dan itulah yang aku ingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami adalah bait-Mu yang kudus. Dimanapun kami berada, ada hadirat Tuhan di sana. Terlebih pagi hari ini, ketika kami mengangkat tangan kami melihat bagaimana Tuhan siap memberkati kami pagi hari ini. Dan kami rindu Tuhan, hadirat-Mu itu benar-benar memberi kedamaian kepada kami. Mengalir memenuhi kami. Dan itu kerinduan kami. Kami mau terus menyembah, memuji-Mu karena Engkaulah yang layak dan patut kami puji dan kami sembah. Terima kasih Tuhan buat 1 minggu ini Tuhan sudah pelihara kami dengan tidak kurang suatu apapun. Dari suka duka yang kami alami, kami melihat bagaimana tangan Tuhan senantiasa menopang kami. Ketika kami jatuh pun kami tidak sampai tergeletak karena ada tangan Tuhan di sana. Haleluya Tuhan. Kami tidak takut lagi Tuhan karena Engkau bersama dengan kami. Terima kasih buat janji-Mu yang teguh, yang kami terus mau pegang. Bapa di surga, kami percaya hari ini, ketika kami memuji-muji Tuhan, ketika kami menaikkan pujian dari hati kami yang paling dalam, sesungguhnya berkat Tuhan sudah tersedia buat kami. Sesungguhnya jawaban atas doa kami sudah tersedia. Ajar Tuhan kami untuk selalu sabar menanti jawaban itu. Ajar kami untuk setia terus sama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati semua yang melayani Tuhan pagi hari ini. Terlebih berkati jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Yang sudah ada di sini maupun dalam perjalanan, maupun masih di rumah, maupun dimanapun mereka berada. Mungkin mereka tidak dapat datang ke tempat ini, tapi kami percaya berkat Tuhan yang sama yang boleh kami semua terima. Tuhan, kami serahkan Pendeta Yung Tiki akan beritakan firman-Mu pada hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau telah kirimkan hamba-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau mau pakai hamba-Mu lebih dahsyat lagi. Dan pagi hari ini Tuhan, sesuai dengan tema yang kami punya hari ini, Roh Kudus mengubahkan. Kami percaya kami pun akan diubahkan oleh Tuhan. Kami akan bagaikan bejana yang siap dibentuk oleh Tuhan. Kami percaya Tuhan, bentuk kami. Terima kasih Tuhan Yesus, pimpin anak-anak muda sekolah minggu, remaja, guru-guru mereka Tuhan. Tuhan berkati semua Tuhan. Tuhan kami rindu, anak-anak muda ini boleh sejak masa kecil anak sekolah minggu, boleh berkata dan boleh menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan apabila ada kuasa gelap, roh jahat yang hendak mengganggu kami, mengganggu konsentrasi kami, mencoba menarik kami keluar dari kasih-Nya Tuhan pagi hari ini, kami bersehati menolak menghancurkannya dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari Tuhan, mari Roh Kudus, curahkan kuasa-Mu, curahkan semuanya yang kami inginkan, kami miliki, dan kami mau muji-muji dan meninggikan Engkau pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur, yang percaya katakan amin. Berikan sorak-sorai buat Dia. Sebelum Bapak Ibu duduk, Bapak Ibu boleh lihat kiri kanan depan belakang. Katakan Tuhan Yesus memberkati. Hari inilah harinya Tuhan. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib
memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Roh Kudus tercurah di tempat. Silakan duduk Bapak Ibu. Memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari, silakan duduk. Saat pembebasan, belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Hei, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Mari katakan, Roh Kudus tercurah di tempat ini. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib, memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Hei, anggur baru penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak semuanya. Hei, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, haleluya. Nyata kuasanya, nyata kuasanya, kuasanya, nyata kuasanya. Wow, berikan sorak-sorai buat Dia. Haleluya. Sekali lagi berikan sorak-sorai yang memberikan sukacita buat saudara dan saya. Haleluya. Bapak Ibu, ada sukacita hari ini? Mana mukanya gak kelihatan ada sukacita? Berikan senyum kanan kiri. Senyum, berikan. Ayo kita bersukacita. Mari bangkit berdiri. Kau ubah ratapku jadi tarian.
Kau bukakan kabung-kabungku, Kau berikan sukacita, jiwaku bermazmur. Dengan segenap kekuatanku memuji-Mu Tuhan. Kau ubah ratapku jadi tarian-tarian. Kau bukakan kain kabungku, Kau berikan sukacita, amin. Dengan segenap kekuatanku memuji-Mu Tuhan. Ku tak akan berdiam, memuji-Mu selalu. Ku bersyukur padamu selama-lamanya, amin. Ku tak akan berdiam, memuji-Mu selalu. Ku bersyukur padamu selama-lamanya, amin. Kau ubah ratapku jadi tarian. Kau bukakan kain kabungku, Kau berikan sukacita, jiwaku bermazmur. Dengan segenap kekuatanku memuji-Mu Tuhan. Ku tak akan berdiam, memuji-Mu selalu. Ku bersyukur padamu, amin. Ku tak akan berdiam, memuji-Mu selalu. Ku bersyukur padamu selama-lamanya. Ku tak akan berdiam, memuji-Mu selalu. Ku bersyukur padamu selama-lamanya, amin. Selama-lamanya, amin. Selama-lamanya, amin. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Bapak Ibu, lagu tadi mengatakan Kau ubah ratapku menjadi tarian. Bapak Ibu, saya percaya ketika kita sedang menikmati bait Tuhan, kita dipulihkan, dan saudara boleh pulang dengan berkat yang baru yang daripada Tuhan. Saudara bukan hanya di rumah, di bait Tuhan saja, di gereja ini saja Tuhan bisa lakukan itu. Tadi lagu tadi mengatakan, ku tak akan berdiam, memuji Tuhan. Ketika saya sedang dalam pergumulan, saya hanya bisa memuji Tuhan. Tuhan, terima kasih Yesus. Sinar kemuliaan Tuhan senantiasa memenuhi saudara dan saya. Haleluya. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama. Sinar kemuliaan, sinar kemuliaan-Mu Bapa
memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama. Sinar kemuliaan-Mu, sinar kemuliaan-Mu Bapa. Amin. Memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal Mari kita bangkit berdiri. Kita katakan, ku ingin tetap di sini. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu Tuhan. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu, dan memandang indah wajah-Mu, dan memandang indah wajah-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, di
sempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus. Benar Tuhan, ini kerinduan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Bagaikan bejana men siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah. Terima kasih Tuhan. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, Kau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu. Mari Tuhan sempurnakan hidup kami. Biar dalam segenap jalan kami memuliakan nama-Mu Tuhan. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan dalam segenap jalanku, dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Dalam segenap jalanku, dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Tuhan, kami percaya ada 3 hal yang penting supaya kami boleh berubah semakin menyerupai Engkau. Kebenaran firman Tuhan yang mengajar kami, disiplin diri untuk mentaati firman, dan bersandar pada kuasa Roh Kudus yang mengubah. Itulah 3 hal yang terpenting supaya kami boleh hidup memuliakan Engkau. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah sekarang ini
Kami boleh mendengar dan diajar oleh kebenaran firman Tuhan. Dan untuk selanjutnya ya Tuhan, tolong kami supaya oleh pekerjaan Roh-Mu, bahkan keberanian kami mendisiplin diri, kami boleh berubah. Siapkan hati dan pikiran kami Tuhan untuk proses itu bagi kemuliaan Tuhan. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Silahkan duduk. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan satu tema. Bukan cuma merenungkan sih tentu. Selanjutnya diharapkan boleh diterapkan dalam kehidupan kita. Mari kita bersama-sama merenungkan tema ini ya. Roh Kudus yang mengubah. Yang pertama kita bersama-sama membaca bagian firman Tuhan yang sebetulnya kemarin sudah dibahas oleh Guru Injil Oki Chandra, tetapi saya akan membahas lagi dari sisi yang lain. Efesus pasal pertama saya akan baca mulai ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-8. Efesus pasal 3, pasal pertama ayat 3 sampai 8, demikian bunyi firman Tuhan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagi Rasul Paulus dan seharusnya bagi setiap kita, hal terbesar yang mendatangkan sukacita, yang tidak dapat dihapus oleh apapun, itu adalah anugerah keselamatan dalam Kristus Yesus. Tadi waktu kita menyanyi lagu, berubah jadi tarian itu apa? Ratapanku menjadi tarianku. Itu kita pahami sejauh mana? Apakah ketika kita sedang mengalami kesulitan gitu ya, lalu akhirnya malah menjadi satu berkat besar. Orang bilang blessing in disguise. Apakah cuma sekedar itu? Tidak salah sih. Seringkali Tuhan melakukan hal yang seperti itu. Contohnya Yusuf. Dia dijual menjadi budak. Sesuatu yang merupakan ratapan. Tetapi ternyata menjadi satu tarian. Tetapi kalau kita hanya memahami seperti itu sebetulnya sementara banget. Cetek sekali pemahaman kita. Ratapan menjadi sukacita, ratapan menjadi tarian dipahami kasih karunia keselamatan dalam Kristus Yesus. Sebab sebetulnya kita adalah orang-orang berdosa. Itu nanti kita akan bahas lagi pada waktu kita membaca bagian lain daripada Alkitab. Tetapi yang jelas Paulus itu di dalam kehidupannya bersikap seperti ini. Sukacita itu dasar yang paling mendokok. Dia membangun sukacitanya, rasa syukurnya apapun yang sedang terjadi. Waktu Rasul Paulus berkata terpujilah Allah dalam Bapa dan Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Dia menulis itu ketika ia sedang dalam penjara. Dia di dalam penjara bukan karena tidak kriminal. Bahkan justru di dalam penjara karena sedang melayani Tuhan. Mentaati firman-Nya untuk menjadi rasul mengabarkan Injil kepada orang kafir. Dan yang lebih celaka lagi sebetulnya kalau kita mau fair ngomong. Mengabarkan Injil kepada orang kafir itu tidak ada larangannya. Sebab orang kafir non-Yahudi itu menganut politeisme.
Ditambahin satu Allah lagi dalam tanda kutip untuk disembah, salahnya di mana? Memang Allah banyak. Tetapi celakanya Paulus masuk penjara karena apa? Karena gugatan justru dari orang-orang Yahudi sendiri. Yang memaksakan pemerintahan Romawi yang sebetulnya menganggap pengabaran Injil itu bukan sesuatu yang salah. Tetapi Paulus justru masuk dalam penjara. Dalam kondisi seperti ini, dia tetap mengatakan terpujilah Tuhan. Saya punya murid, suaminya ditangkap dan tidak pernah tahu nasibnya. Ya, ditangkap oleh pemerintah komunis. Lalu dia sebagai seorang dalam tanda kutip janda karena suaminya masih hidup atau tidak. Dia ini mempunyai seorang anak laki-laki yang berusia 5 tahun. Tetapi dia dari satu tempat ke tempat yang lain mengajar anak-anak kecil untuk percaya Yesus. Ditangkap masuk penjara. Dengan meninggalkan anaknya. Diasuh oleh saudara seimannya. Setelah ditangkap di dalam penjara sekitar 3 bulan karena belas kasihan lah ya. Tentara komunis juga punya belas kasihan sih. Karena mengingat dia punya anak ya dia dipikir dengan 3 bulan di penjara kapok gitu ya. Bebas tetap melayani Tuhan. Bebas tetap setia mengikut pelatihan. Bagaimana menjadi seorang hamba Tuhan di tengah-tengah negara komunis yang penuh dengan tantangan. Ketika saya minta mereka orang ini bersaksi, dia mengatakan tidak ada alasan bagi saya untuk tidak setia mengabarkan Injil. Karena ini sukacita besar. Karena ini kasih karunia besar. Rasul Paulus di dalam penjara juga mengatakan demikian. Terpujilah Allah Bapa dalam Kristus Yesus. Dan selanjutnya kenapa ditegaskan? Karena sejak sebelum dunia dijadikan, kita orang-orang percaya yang mampu percaya. Minggu lalu sudah dibahas. Itu karena sudah dipilih sejak dunia dijadikan. Nah, saudara dipilih dasarnya apa? Tidak ada dasarnya kecuali dikatakan menurut kerelaan kehendaknya, menurut hikmat pengertian Tuhan. Tetapi ketika dikatakan tidak tahu dasarnya sebetulnya syaratnya bukan di dalam diri kita menurut kerelaan kasih karunia Allah. Tetapi pemilihan ini ada tujuannya. Ini yang paling penting. Mari kita lihat di bagian ayat 3-8 tadi 2 kali Rasul Paulus mengatakan supaya. Yang pertama yang ada di dalam ayat yang keempat. Sebab di dalam dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus. Lalu ayat yang ke-7. Ayat yang ke-6 supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia. Jadi pemilihan itu kalaupun kita tidak tahu kenapa aku dipilih, kita tidak usah pikir-pikir soal itu. Kalau pikir soal itu memang salah fokus. Mari kita melihat kepada 2 alasan kenapa Tuhan memilih kita. Supaya kita menjadi kudus. Dan yang kedua supaya terus hidup memuliakan Tuhan. Supaya terpujilah kasih karunia-Nya. Itu sebabnya saudara di dalam pemahaman seperti ini doktrin reform mengatakan memang kita dipilih bukan berdasarkan syarat yang ada di dalam diri kita. Bukan karena kita lebih baik daripada orang lain. Bukan karena kita kudus dibandingkan yang lain. Kekudusan itu adalah tujuan pemilihan. Sehingga tujuan pemilihan tidak mungkin pada saat yang sama menjadi syarat dipilih. Kalau saya boleh pakai ilustrasi. Kalau saya ini seorang montir yang hobinya memang sengaja mereparasi mobil yang paling rusak sekalipun. Maka ketika saya memilih mobil yang masih beres atau mobil yang rusak. Mobil yang rusak. Karena itu sukacita saya. Ada 2 mobil, 3, 4 mobil. Oh yang ini
rusaknya dilihat dikit, sepele. Yang ini sepele, wah yang ini parah. Belum tentu bisa diperbaiki. Kalau saya adalah montir yang hobinya seperti itu, walaupun ini gendeng gitu ya. Kira-kira pilih yang mana? Pilih yang ketiga kan? Jadi kalau mau tahu kenapa Tuhan pilih kita, mungkin karena alasan yang ketiga itu tadi. Jangan pikir bahwa karena kita lebih baik. Tetapi ketika mobil yang ketiga ini dipilih lalu saya beli, sudah dibeli belum? Sudah. Ketika sudah dibeli lalu saya mulai mereparasi pakai waktu 1 tahun, 2 tahun. Bahkan harus bubut sendiri under deal yang sudah tidak terjual di pasaran. Ketika kemudian bisa jalan, saya tuh bangga banget. Itulah yang sebetulnya Tuhan kehendaki ketika kita sebagai mobil rusak bisa jalan lagi. Supaya kita menjadi kudus. Supaya terpujilah kasih karunia-Nya. Tetapi celakanya seperti yang saya katakan itu seringkali orang Kristen salah fokus. Pemilihan punya 2 tujuan tadi, tetapi kita mikirnya yang lain. Lalu bagaimana dengan yang lain yang tidak dipilih? Lo ngapain kita ngurusin mereka yang tidak dipilih? Sementara kita tidak fokus kepada proses pengudusan, dan kehendak Allah supaya kita hidup memuliakan Allah dan memuji-muji kebesaran kasih-Nya. Kok malah mikir-mikir mereka dipilih, yang tidak dipilih bagaimana? Lalu apakah Allah adil atau tidak? Itu salah fokus. Itu melenceng daripada tujuan utama kenapa Tuhan memilih kita. Bukan untuk supaya kita mempertanyakan mereka yang tidak dipilih. Itu hikmat bijaksana Allah. Tetapi kalaupun misalnya kita ini mau mencoba kenapa Allah seperti itu, tidak akan terjawab juga. Satu kali ada 3 anak yang sedang bermain-main di lapangan. Lalu ketika lagi asik bermain-main di lapangan ini mereka melihat salah seorang daripada 3 anak ini melihat di bawah pohon yang tidak jauh dari mereka kok ada kayak kantongan gitu ya. Lalu dia memberi teman-temannya, itu kok di bawah pohon ada kantongan, apa ya? Lalu mereka bertiga berlari mendekati kantongan itu. Si A lari paling cepat. Ketika dia mendapatkan kantong ini, dilihat isinya kacang goreng. Wow, enak nih. Lalu kalau tidak ada kantongan sih tidak ribut. Tapi karena ada kantongan isi kacang goreng jadi ribut nih 3 anak yang sahabat karib sebetulnya. Ayo bagi dong. Permasalahannya bagaimana cara baginya. Yang pertama berkata demikian. Aku larinya paling cepat, aku yang mengambil kantong ini. Jadi aku harus dapat bagian 1 kali lebih banyak daripada kalian berdua. Orang kedua berkata, tidak bisa. Saya yang harus dapat 2 bagian. Sebab apa? Saya yang lihat ada kantong di bawah pohon. Si C tidak mau kalah. Dia mengatakan, tapi jangan lupa loh ya. Kita bisa datang ke lapangan ini main-main yang ngajak siapa? Nah kalau saya ditanya seperti suruh bagi, saya bingung terus terang. Siapa yang harus dapat paling banyak? Kalau dibagi rata, sepertiga mereka merasa tidak adil. Lagi seperti dalam kondisi ribut seperti ini, lewatlah si Abu Nawas. Terkenal di kotanya, orang paling bijak, walau seringkali edan-edanan. Om Abu Nawas, kami punya masalah nih untuk membagi kacang secara adil. Tolong Om Abu Nawas membantu membagikan bagi kami. Oh gitu, setelah dengar ceritanya Abu Nawas tanya, kamu pengen saya membagi kacang ini menurut keadilan manusia atau menurut keadilan Tuhan? Ketika anak ini serentak pikir, ya siapa yang paling adil kalau bukan Tuhan. Mereka sepakat, oke Om, tolong dibagi menurut keadilan Tuhan. Abu Nawas tersenyum, oh itu lebih gampang untuk saya membagi. Anak pertama dikasih kacang goreng banyak banget, sisanya sedikit kali kasih orang kedua, orang ketiga dikasih kantongannya. Itulah keadilan Tuhan. Yang kita tidak akan pernah ngerti. Menurut kebijaksanaan, kerelaan, kehendaknya.
Benar saudara, kenapa kita cuma bicara soal kalau yang tidak dipilih, tidak adil Allah. Kenapa kita tidak pernah pikir mereka yang miskin Allah kok tidak adil, kok cuma aku tok yang kaya. Tidak fair kita ketika berbicara tentang keadilan. Ketika kita melihat orang lain sakit dan kita sehat, kenapa kita tidak berkata, Tuhan kau tidak adil, aku sehat terus, dia sakit-sakitan. Kalau berani menuntut keadilan Tuhan, jangan cuma soal keselamatan tok. Jadi sebetulnya siapa yang tidak adil dalam hal menghakimi Allah? Orang berdosa berani menghakimi Allah dengan menuduh Allah tidak adil. Ya kan? Kalau kita mau fair ngomong, berani enggak? Ketika kita lihat orang lain kesulitan, terus menerus jatuh miskin, terus menerus ditipu orang. Tuhan, aku kok enggak pernah ngalami seperti itu ya. Kita mendengar orang ini sakit belum sembuh, dapat sakit yang lain lagi, kita sehat alfiat, kita enggak pernah mengatakan Tuhan kok tidak adil. Malah cuma mengatakan bersyukur aku sehat. Tetapi waktu mendapatkan keselamatan kita tanyanya kenapa orang lain tidak dipilih tetapi tidak bersyukur kita selamat. Nah inilah yang Paulus katakan. Supaya kita menjadi kudus. Supaya sukacita. Karena keselamatan itu menjadi sukacita terbesar yang tidak bisa dihapus. Sekalipun Rasul Paulus masuk penjara. Sekalipun pengalaman-pengalaman apapun dialami termasuk murid saya yang ada di Tiongkok. Suaminya hilang, tidak tahu nasibnya. Masuk penjara karena memberitakan Injil, ngajar anak-anak. Dilepas tetap ngajar. Kenapa? Tidak ada sukacita lain. Kecuali menjadikan sukacita keselamatan itu jadi dasarnya. Kecuali mentaati Tuhan. Memuji Tuhan melalui berani mengabarkan Injil. Nah di dalam pengertian inilah maka kita harus berubah. Maka dalam pengertian ini ketika kita supaya menjadi kudus, sekarang kita beralih membaca kepada Roma pasal 11 ayat 33, saya baca sampai Roma pasal 12 ayat yang kedua. Roma pasal 11 ayat 33 sampai pasal 12 ayat yang kedua, demikian bunyi firman Tuhan. Oh, alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan atau siapa yang pernah menjadi penasehatnya atau siapa yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Ketika Rasul Paulus mengatakan berubahlah, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, dasarnya tetap sama. Sungguh tak terselami, sungguh tak terselidiki kasih kemurahan Allah. Dan sebetulnya di ayat pasal 5 Roma, Paulus sudah lebih dahulu menjelaskan kita ini orang durhaka. Kita ini orang seteru Allah. Kita ini orang-orang berdosa. Tetapi dalam kondisi seperti ini Allah sudah mengaruniakan anaknya bahkan harus dikorbankan di atas kayu salib. Memberikan kepada kita keselamatan. Inilah yang dikatakan oleh Rasul Paulus, sungguh aku tidak ngerti. Kok kasih Allah seperti ini. Kalau pakai lagu, satu lagu. Sebagai untuk mengekspresikan hanya karena anugerah. Ada satu pendeta wanita yang mengarang satu lagu, bukan karena kebaikanku. Bukan karena kebaikanku, bukan karena kecakapanku, bukan semua-semuanya yang ada padaku, tetapi hanya oleh karena Dia. Hanya oleh Dia.
Sungguh segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, kepada Dia. Tidak ada sesuatu yang bisa kita berikan. Tidak ada sesuatu syarat yang menyebabkan kita dipilih. Cuman kebetulan ketemu dengan Allah yang itu tadi. Yang hobi mereparasi mobil yang paling rusak. Kalau boleh pakai istilah itu, cuman itu aja alasannya. Dan kita boleh menjadi sebagaimana kita ada sekarang ini. Atas dasar kasih seperti itu. Rasul Paulus selangkah lebih maju mengatakan, karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah, aku menasihatkan engkau. Menasihatkan dengan sungguh-sungguh. Sebab dasar nasihatku adalah kasih Allah yang begitu rupa. Kasih Allah yang begitu rupa itu menjadi satu nasihat yang sungguh-sungguh. Anakku, ya Pak, ini mainan untukmu, jaga baik-baik ya. Ya Pak, tapi maaf kata deh, mainan ini harganya cuma Rp10.000. Ya kita ngomongnya jaga baik-baik ya. Tetapi ketika kita sekarang memberikan mainan yang harganya katakanlah untuk anak yang relatif masih kecil, tetapi karena mainan ini kesukaan dia mahal, kita juga belikan. Anakku, ini mainan untukmu, rawat baik-baik ya. Nasihat kita lebih berbobot, lebih berat. Lalu ngomongnya apa? Ini harganya mahal banget. Ini harganya mahal banget. Waktu papa cari di toko itu sudah tidak ada, di toko itu sudah tidak ada, di beberapa toko yang lain sudah tidak ada. Di toko yang terakhir papa temukan harganya sebetulnya mahal banget. Tetapi karena papa tahu kamu suka, papa tetap belikan. Jaga baik-baik ya. Mungkin kita pernah menasihati anak kita dengan semangat seperti itu kan. Seperti itu juga Paulus ketika berkata, karena itu demi kemurahan Allah aku menasehatkan kamu. Seolah-olah kalau saya mau mencoba mendramatisir, ketika Paulus menulis ayat ini, walaupun dia waktu itu tidak hadir di dalam penyaliban, dia membayangkan darah Kristus tercurah di atas kayu salib. Dia membayangkan kembali ketika Tuhan Yesus berkata kepada dia di tengah perjalanan hampir mendekati Damsyik. Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Saya percaya, saya sendiri menduga ketika Tuhan Yesus berkata kepada Paulus, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku, bukan dalam konteks menghakimi. Bukan dalam konteks seolah-olah rasain deh lu kamu nantang aku. Bukan dengan nada itu. Saya lebih cenderung seolah-olah Tuhan ini merasa frustrasi. Aku tidak salah apa-apa kok dianiaya oleh Paulus. Oleh karena cinta kasihnya kepada jemaat. Panggilan Tuhan Yesus yang memelas, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya jemaatku? Jemaatku yang kupilih supaya menjadi kudus. Jemaatku yang kubayar dengan sangat mahal supaya memuliakan aku, kok dianiaya, salahnya apa Saulus? Dengan bayangan dan perasaan seperti itu, sekarang Paulus menasihati orang-orang Roma. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kata ibadah yang sejati itu sebetulnya itu barulah ibadah yang masuk akal. Itu barulah ibadah yang rasional, yang logis sebanding dengan pengorbanan Kristus. Kira-kira begitu loh maksudnya. Kalau karena kasih karunia Allah yang begitu besar, hanya cukup kita bayar setiap 1 minggu kebaktian di tempat ini katakanlah 2 jam. Bahkan maaf kata, datang terlambat. Itu bukan ibadah yang rasional, belum ibadah yang sebanding dengan kasih Allah.
Kalau ibadah kita cuman ditambah setelah kebaktian, ikut pemahaman Alkitab. Lewat Zoom setiap Rabu jam 7 sampai jam 9, bagi Paulus itu belum masuk akal. Lawong kasih Tuhan begitu besar. Persembahkanlah totalitas hidupmu. Kalau saya mau simpulkan, baik makan, baik minum, baik apapun juga yang kamu lakukan, lakukanlah itu demi kemuliaan Tuhan. Dimanapun berada, itulah ibadah yang masuk akal. Itu sebabnya ketika Paulus punya semangat dan mempunyai pemahaman seperti ini, baru dia bisa ngomong. Karena itu berubahlah oleh pembaharuan budimu. Kalau dia berbicara bahwa ibadah itu cuma 2 jam di gereja, ditambah PA atau tidak perlu ngomong, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Kalau pemilihan tujuannya bukan supaya kudus, Paulus juga tidak usah ngomong berubahlah. Tetapi justru karena yang paling pokok di dalam pemilihan, berubah menjadi kudus, memuliakan Allah melalui kehidupan. Itu sebabnya Paulus berkata, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Caranya jangan sama dengan dunia ini. Sebetulnya gampang. Pak, bagaimana caranya memuliakan Allah? Gampang. Gampang jawabnya sih. Pokoknya jangan sama dengan dunia. Tidak susah kan? Dunia serakah, kita jangan serakah. Dunia egois, kita jangan egois. Dunia kejam, kita jangan kejam. Gitu tak. Mau diteruskan banyak jangan-jangannya? Banyak. Asal jangan-jangan lodeh aja. Ya kan? Gampang. Tetapi jalaninya yang terus terang memang tidak gampang. Jadi sebetulnya kalau kita mau ngomong, kalau saya misalnya mau ditanya dan tidak mau menjawab dengan tuntas gitu ya. Pak, bagaimana cara saya hidup berkenan kepada Allah? Pakai ayat ini saja. Pokoknya jangan sama dengan dunia. Begitu saja. Waktu Rasul Paulus mengatakan kalimat seperti ini, dia mengatakan disiplin diri untuk berubah. Disiplin diri. Masih ingat ketika saya tadi khotbah, doa sebelum khotbah saya mengatakan Tuhan, 3 hal penting untuk kami bisa berubah. Mendengar firman. Melatih diri, mendisiplin diri, berani berubah. Itu sebabnya Paulus berkata berubahlah. Rasul Paulus memakai kalimat aktif, disiplin diri seperti seorang militer yang latihan untuk maju perang, seperti olahragawan yang berlatih masuk dalam kamp pelatihan untuk mendapatkan medali. Seperti petani yang tekun menantikan hasil pada musim tuai. Disiplin seperti itu. Itu pakai kalimat aktif. Ketika mengatakan janganlah menjadi serupa dengan dunia. Tetapi ketika mengatakan berubahlah oleh pembaharuan budimu, Rasul Paulus tidak pakai kalimat aktif lagi, tetapi pakai kalimat yang bukan aktif, bukan pasif. Mengapa? Sebab ini poin yang ketiga. Untuk disiplin diri tidak cukup. Lama-lama mana tahan kita. Tidak akan tahan. Maka Roh Kudus mengubah. Dan mari sekarang kita lihat Titus pasal yang ketiga. Titus pasal yang ketiga saya akan baca mulai ayat 3 sampai 7. Demikian bunyi firman Tuhan dalam Titus pasal 3 ayat 3 sampai 7. Karena dahulu kita juga hidup dalam kejahilan, tidak taat, sesat, menjadi hamba berbagai-bagai nafsu, dan keinginan hidup dalam kejahatan dan kedengkian, keji, saling membenci. Tetapi nyata kemurahan Allah, juru selamat kita dan kasihnya kepada manusia.
Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Yang sudah dilimpahkan kepada kita oleh Yesus Kristus Juru Selamat kita, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Saya perhatikan setiap kali Rasul Paulus berbicara tentang berubah, saringnya pada umumnya didasari dulu dengan beberapa kalimat mengingatkan dulu kamu siapa, orang berdosa, penipu, sesat dan macam-macam tadi. Lalu dikatakan dan kasih karunia. Setelah itu dikatakan berubahlah. Dan luar biasa dalam ayat yang kelima saya baca lagi. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita bukan berdasarkan perbuatan baik. Itu sebabnya tadi saya katakan kebaikan bukan menjadi syarat tetapi justru menjadi tujuan. Kita dulu sama dengan semua yang lain, bahkan lebih rusak mungkin. Tetapi dipilih supaya menjadi baik. Itu sebabnya dikatakan supaya oleh karena kasih karunia-Nya dilakukan pada waktu kita menerima permandian dan menerima pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Itu sebabnya Paulus tadi yang Roma pasal 12 ayat 2 ketika mengatakan berubahlah oleh pembaharuan budi, dia bukan lagi pakai kalimat aktif. Tetapi kalimat tengah-tengah, bukan aktif, bukan pasif. Itu dalam bahasa Yunani middle voice. Sebab apa? Sejauh mana Roh Kudus bekerja merubah diri kita, itu sejauh mana kita mendisiplin diri kita. Semakin kita mendisiplin diri, semakin Roh Kudus menolong. Kalau kita tidak mendisiplin diri, ya Roh Kudus tidak menolong. Karena berubah itu tanggung jawab kita. Mengubah itu pendampingan Roh Kudus di mana kita rindu berubah. Itu maksudnya. Nah, kalau kita sendiri tidak rindu berubah, dengan tidak berusaha merubah diri, ya Roh Kudus tidak mengubah. Itu sebabnya dikatakan sejauh mana Roh Kudus melakukan pembaharuan, sejauh kesungguhan kita mendisiplin diri. Itu sebabnya saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen bukan untuk saling menghakimi, tetapi kita harus berani fair mengakui. Memang kita melihat ada orang-orang tertentu pertumbuhan rohaninya, perilakunya, perubahannya kelihatan nampak banget. Ada yang kelihatan kok dari dulu sampai sekarang gitu-gitu terus. Kita bukan menghakimi tetapi kita mengaku memang fakta ini ada. Nah, kalau mau dijawab kenapa begitu? Karena yang gitu-gitu terus ada dua kemungkinan kan. Pertama, kurang mau belajar firman. Yang kedua, kalaupun belajar firman tetapi tidak mendisiplin diri untuk mencoba berubah. Sehingga akhirnya akibatnya apa? Yang ketiga dong, Roh Kudus dia melakukan pembaharuan. Jelas sekali Rasul Paulus, Roh Kudus diberikan itu untuk mengubah. Jadi sejauh mana kita berubah? Sejauh ketika kita menyadari betapa kasih Tuhan pada kita. Ada seorang anak yang nakal. Walaupun keluarganya miskin tetapi dia hidupnya sepertinya tidak menghargai sama sekali jerih lelah orang tuanya. Ketika ayahnya meninggal dia tetap tidak bertobat. Satu kali ibunya sakit. Anak ini masih tetap nakal. Tetapi dalam kondisi ibunya sakit. Tengah malam si anak ini ketika mau keluar. Karena mau ke belakang mau kencing. Dia lihat masih pagi sekali sekitar jam 3. Ibunya yang sakit. Yang seharusnya butuh istirahat. Sudah bekerja.
Ini ilustrasi saya sih, bukan sungguh-sungguh, jangan tanya ibu itu siapa, Bu. Ketika anak itu melihat, oh ibuku yang sakit, yang sebetulnya butuh istirahat. Ternyata jam 3 sudah bangun, sudah bekerja. Kok bisa-bisanya ya aku hidup foya-foya. Kok bisa-bisanya ya yang sepeser demi sepeser dikumpulkan ibuku supaya aku sekolah dengan baik-baik. Aku buang dengan sia-sia kesempatan sekolah. Uang sekolah gak saya bayarkan, sekolah saya pakai untuk jajan. Kok bisa-bisanya aku ini anak durhaka. Setiap hari itu anak itu bertobat. Marilah kita menjadi anak-anak yang seperti itu. Kembali datang ke hadapan salib Kristus. 3 kali Rasul Paulus berbicara tentang pengudusan. 3 kali di dalam Efesus, di dalam Roma, di dalam Titus. Lebih dahulu mengatakan betapa kasih Allah. Mari kita masuk kepada tahapan yang kedua. Tuhan, aku mau mendisiplin diri, dirubah, merubah, dan biarlah Roh Kudus mendampingi. Sehingga aku boleh menjadi hari makin hari bejana yang mulia. Kita bersama-sama diam sejenak. Silahkan bayangkan kayu salib, penderitaan Kristus di atasnya. Dan kita menyanyikan lagu. Tuhan, ku mau menyenangkanku. Silakan berdoa, singer menyanyikan lagu ini. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar kita bangkit berdiri menyanyikan menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu,
Mari dengan segenap umat percaya sepanjang zaman kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita dan kasih karunia Tuhan melalui pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silahkan duduk. Mari kita bersama-sama mempersiapkan hati untuk memberikan persembahan. Dan biarlah ini menjadi ekspresi bagian daripada sebetulnya kita mau mempersembahkan seluruh totalitas hidup kita bagi Tuhan. Mari kita berdoa. Kepadamu Tuhan sekali lagi kami datang mengucap syukur. Sebab ketika kami mencoba apa hikmat bijaksana di balik Engkau memilih kami orang-orang berdosa untuk menjadi anak-anak-Mu, sungguh kami tidak mampu memahaminya. Namun hari ini kami bersyukur karena kami diingatkan. Daripada bertanya tentang alasan mengapa Tuhan memilih, lebih baik kami fokus pada tujuan apa sebabnya Tuhan memilih. Yaitu supaya kami kudus, supaya kami berubah, supaya kami memuliakan Engkau melalui setiap aspek kehidupan kami dimanapun kami berada. Itu sebabnya ya Tuhan kami pun punya keyakinan apa yang menjadi rupiah-rupiah kami, apa yang menjadi isi dompet kami, apa yang menjadi setiap hari kami pakai untuk kebutuhan sehari-hari, itu pun bagian yang sebetulnya berkat yang Kau berikan kepada kami yang boleh kami sisihkan pada pagi hari ini sebagai satu bukti. Kami mau terus mengasihi Engkau lebih dalam, dan lebih dalam lagi. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami boleh mengumpulkan persembahan ini. Berkenanlah Engkau menerimanya. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Rindukah engkau mendapat berkat Tuhan yang penuh di seluruh hidupmu? Mintalah kepada Bapamu yang janjinya teguh menyertai langkahmu. Roh Kudus terus meluap di hatimu, karena Tuhan berpesan bawalah bejanamu. Roh Kudus terus meluap di hatimu, pun dengan kuasanya. Bawalah bejanamu yang kosong pada penebus, wahai kawan yang lesu. Dengan hati yang rendah tetap nantikan Roh Kudus masuk dalam hatimu. Roh Kudus terus meluap di hatimu, karena Tuhan berpesan bawalah bejanamu. Roh Kudus terus meluap di hatimu, pun dengan kuasanya. Oh anugerah ilahi pun mengalirlah terus, tak berubah kasihnya. Bejanamu kan terisi oleh kuasa Roh Kudus, ya dan amin janjinya. Roh Kudus terus meluap di hatimu, karena Tuhan berpesan bawalah bejanamu. Roh
Kudus terus meluap di hatimu pun dengan kuasanya. Roh Kudus terus meluap di hatimu karena Tuhan berpesan, bawalah bejanamu. Roh Kudus terus meluap di hatimu pun dengan kuasanya. Mari kita bersama-sama masuk di dalam doa. Tuhan, sekali lagi kami datang kepadamu. Di dalam proses kami harus menuju kepada rencana pemilihan-Mu, yaitu supaya kami kudus, bahkan tak bercacat celah ketika Engkau datang kedua kalinya. Kami menghadapi banyak tantangan, baik tantangan-tantangan dari dunia yang seringkali begitu memikat kami, sehingga kami tergoda oleh tarikan dunia dan meninggalkan jalan yang benar. Bahkan kami juga menghadapi tantangan-tantangan yang ada di dalam diri kami. Hawa nafsu kami, keinginan kami, dan sifat-sifat yang tidak baik yang ada di dalam diri kami. Justru yang mau menyeret kami masuk ke dalam dunia. Sehingga hal ini ya Tuhan, seringkali membuat Roh-Mu yang diam di dalam kami berduka atas semuanya ini. Biarlah sekali lagi Tuhan hari ini kami kembali datang kepada kasih-Mu yang sempurna, kasih-Mu yang ajaib, kasih-Mu yang tidak terbatas. Dan di hadapan kasih itu Tuhan, sekali lagi kami mengambil tekad untuk mendisiplin diri berubah, mengandalkan pertolongan Roh Kudus. Seperti perempuan yang membawa bejana kosong, biarlah kuasa Roh Kudus memenuhi hidup kami. Tuhan, ini kami semua. Terima kasih Tuhan, kami percaya ketika kami mau mengandalkan pertolongan Roh Kudus-Mu dan pada saat yang sama mendisiplin diri, maka kami boleh menyenangkan Engkau. Tuhan, pada saat yang sama saat ini hamba-Mu berdoa untuk banyak pergumulan jemaat-Mu yang bermacam-macam. Kami percaya ya Tuhan, pergumulan yang Kau izinkan kami alami justru supaya dimaksudkan kami boleh semakin bersandar kepada-Mu. Dan bukan pengacara kami sendiri untuk mencoba lepas daripada pergumulan kami masing-masing. Itu sebabnya ya Tuhan, kepada jemaat yang terus-menerus hidup di dalam kemiskinan, bergumul dengan pekerjaannya, berikanlah kepadanya ketekunan untuk terus berdoa, memohon pertolongan-Mu. Dan pada waktu-Mu yang tepat, berikanlah kepadanya pekerjaan dan kesempatan untuk mendapatkan income yang tetap di dalam kehidupannya. Bagi mereka yang mempunyai pergumulan di tengah-tengah keluarganya, Tuhan, kiranya kasih-Mu memenuhi keluarga ini. Sehingga terjadi satu kehangatan, keharmonisan kasih Kristus di dalamnya. Tuhan, bagi mereka yang bergumul dengan sakit penyakit, terus menerus berdoa, Tuhan kiranya Engkau ulurkan tangan untuk menjamah. Satu persatu Tuhan, kami datang kepadamu. Karena kami tahu, khususnya ketika hamba-Mu juga berdoa, menyerahkan mereka satu persatu dengan pergumulannya. Engkau bagaikan yang menyambut anak kecil berkata, aku datang, datanglah kepadaku, aku akan melindungimu. Tuhan, inilah doa hamba-Mu untuk setiap jemaat-Mu di tempat ini. Kami mengucap syukur, kami mempunyai Allah yang boleh menjadi Bapa kami. Dan kami berdoa, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Bagi Bapa, Anak dan Roh, puji, hormat, dan mulia, dulu sekarang tak berubah, hingga selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan rasa syukur karena kasih Allah yang begitu besar. Dan bertekadlah untuk hidup berkenan bagi Tuhan. Dan terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa, cinta kasih dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, pimpinan dan penyertaan, pertolongan bahkan persekutuan di dalam Allah Roh Kudus, menyertai saudara-saudara sekarang ini, sampai selama-lamanya. Amin. 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 Silakan duduk.